Kali ini kita akan masuk ke tutorial webinar yang kedua atau web yang kedua. Pembahasan kita adalah terkait dengan Virtual Local Area Network atau VLAN dan juga mengenai VLAN Tracking Protocol atau VTP. Bagi Anda yang mungkin tidak sempat untuk menghadiri web kali ini atau tutorial web yang kali ini, nanti Anda bisa menyimak rekamannya yang nanti akan disiapkan di web e-learning yang bisa Anda akses kapan saja. Nanti dalam pembahasan ini kita akan sedikit mengulas mengenai apa itu VLAN, apa itu VTP, dan kemudian nanti dilanjutkan dengan sedikit simulasi menggunakan Cisco Packet Tracer yang nanti mungkin akan membantu Anda untuk menyelesaikan tugas kedua, yaitu terkait dengan VLAN. Anda bisa melihatnya di modul di halaman 4.20 di kegiatan belajar 2. Di situ ada sebanyak 15 poin 15 poin langkah yang bisa Anda kerjakan sebagai bagian dari tugas yang kedua. Jadi mungkin bagi Anda yang belum menyelesaikan tugas kedua, Anda bisa menyimak nanti seperti apa gambaran dari pengerjaan VLAN dan VTP ini. Baik, saya akan menampilkan beberapa pengantar terlebih dahulu terkait dengan teori dari VLAN dan VTP ini. Pertama kita lihat kembali apa itu yang dikatakan dengan VLAN. Jadi VLAN ini sebenarnya adalah sebuah metode yang sifatnya logik. Jadi bukan secara fisik, tetapi secara logik. Artinya kalau yang dikatakan secara fisik itu artinya kita bisa melihat langsung perbedaannya dengan secara kasar mata. Kita bisa melihat langsung bagaimana penempatan perangkat-perangkatnya, kemudian bagaimana perlakuan terhadap perangkatnya, seperti apa perangkat yang digunakan, dan seterusnya. Itu kalau secara fisik. Nah, kalau secara logik atau logically ini, jadi kita melihat perangkat itu ya seperti apa adanya gitu. Jadi kalau misalnya ada satu switch, ya hanya kelihatan satu switch. Nah, tetapi kalau kita melihatnya secara logik, maka sebuah switch itu nanti bisa membagi beberapa jaringan misalnya. Nah, itu dikatakan sebagai logically. Jadi secara fisik tidak terlihat apapun, tetapi secara logik perangkat tersebut bisa dipergunakan atau difungsikan untuk berbagai kegunaan yang kalau kita lihat secara fisik itu tidak kelihatan apapun, seperti itu. Jadi misalnya seperti di VLAN ini. VLAN ini adalah kita membagi jaringan itu secara logik. Jadi kalau secara fisik kita mungkin membutuhkan beberapa switch, kemudian jaringan yang kelihatan lebih kompleks seperti itu, jaringan yang perangkatnya lebih banyak, perangkat-perangkat media transmisinya juga lebih banyak, dan seterusnya. Tetapi kalau dalam bentuk logik ini, sebuah switch itu cukup untuk membagi beberapa buah jaringan. Jadi satu buah jaringan yang besar, misalnya sebuah perusahaan, sebuah instansi, sebuah kantor, kampus, sekolah, dan sebagainya, yang berupa sebuah jaringan yang besar, itu nanti kita bisa membaginya ke dalam jaringan-jaringan yang lebih kecil atau yang kita kenal sebagai subnet atau sub jaringan atau jaringan yang lebih kecil dari jaringan yang lebih besar. Nah, kita bisa membaginya. Kita bisa membagi jaringan tadi ke dalam beberapa jaringan yang lebih kecil. Nah, langkah ini biasa juga disebut sebagai segmentasi jaringan atau memisahkan antara satu jaringan dengan jaringan yang lain tergantung kepada kebutuhan kita di dalam jaringan. Misalkan kita ingin memisahkan jaringan berdasarkan kepada, anggaplah misalnya sebuah perusahaan. Sebuah perusahaan memiliki beberapa divisi atau beberapa departemen atau beberapa bagian seperti itu. Misalnya ada divisi kepegawaian atau SDM atau HRD seperti itu. Kemudian ada divisi keuangan, ada divisi sales, ada divisi marketing, divisi IT, dan lain-lain, banyak sekali. Atau mungkin kalau di instansi pemerintah mungkin ada bagian kepegawaian, bagian tata usaha misalnya, dan seterusnya. Nah, kita bisa mensegmen jaringan itu berdasarkan divisi-divisi ini tadi, atau bagian-bagian ini tadi, atau departemen-departemen ini tadi. Jadi segmentasi itu bisa dilakukan seperti itu. Atau bisa juga kita mensegmen berdasarkan lantai misalnya jaringan lantai 1, jaringan lantai 2, jaringan lantai 3, dan seterusnya.
Atau bisa juga kita mensegmen berdasarkan ruangan. Misalnya ruangan 101, 102, 103, 201, 202 dan seterusnya. Jadi segmentasi jaringan ini nanti disesuaikan kepada kebutuhan dan prosedur yang ada di masing-masing organisasi atau perusahaan tadi. Jadi segmentasi ini bisa berbeda-beda nanti ketika kita melihatnya di dalam jaringan realnya, itu nanti bisa berbeda-beda. Ada yang membagi jaringan itu berdasarkan divisi, ada yang berdasarkan ruangan, ada yang berdasarkan lantai, ada yang berdasarkan gedung dan sebagainya. Nah, intinya pembagian ini bisa kita lakukan secara logik. Jadi pembagian ini bisa kita lakukan secara logik. Jadi seperti terlihat di kalimat di sini, VLAN itu adalah sebuah cara untuk secara logik membagi sebuah jaringan fisik ke dalam jaringan-jaringan yang terisolasi, terpisah. Ya, jadi dia terisolasi dan terpisah satu sama lain. Tujuannya adalah untuk keamanan, untuk mengendalikan lalu lintas data, dan juga untuk kebutuhan pengelolaan jaringan tersebut. Jadi itu yang dikatakan dengan VLAN. Jadi kalau secara fisik kita mungkin tidak melihat perbedaan yang signifikan antara satu jaringan dengan jaringan lain. Tidak ada terlihat pemisahan yang signifikan antara satu jaringan dengan jaringan yang lain. Namun secara logik jaringan itu benar-benar terpisah. Jaringan itu terisolasi satu dengan yang lainnya. Nah, kemudian kenapa kita perlu menerapkan VLAN di sebuah jaringan? Itu yang pertama kita lihat adalah untuk memperbaiki keamanan, karena terisolasinya itu tadi. Jadi dengan mengisolasi sebuah jaringan dari jaringan yang lain, maka otomatis keamanannya akan jauh lebih baik. Kalau ibaratnya itu kita membuat ruangan-ruangan yang terpisah. Jadi satu ruangan untuk satu kepentingan, satu ruangan untuk satu kepentingan. Jadi tidak ada campur baur antara satu ruangan dengan ruangan yang lain. Nah, analoginya seperti itu. Jadi kenapa kita membuat VLAN? VLAN ini nanti akan mengisolasi sebuah jaringan sehingga data tidak bisa keluar dari jaringan tersebut, dan data yang tidak diinginkan juga tidak bisa masuk ke dalam jaringan kita, seperti itu. Nah, itu kenapa VLAN ini bisa meningkatkan keamanan. Kemudian yang kedua, untuk mengefisiensikan traffic management. Jadi pengelolaan lalu lintas data itu akan jauh lebih efisien. Karena apa? Anda bisa bayangkan misalkan sebuah ruangan yang tadinya seperti aula gitu, seperti ruangan aula yang isinya mungkin 100 sampai 200 orang. Kemudian kita bagi-bagi. Kita bagi-bagi menjadi satu ruangan besar tadi, aula tadi kita bagi menjadi misalnya 6 bagian atau 6 segmen seperti itu. Tentunya suasana di dalam satu segmen tadi itu tidak sepadat kalau misalnya kalau kita analogikan data itu, lalu lintas data itu adalah seperti halnya percakapan antara satu orang dengan orang yang lain. Maka kalau ruangannya itu kecil, otomatis percakapannya akan jauh lebih jelas kita dengar. Jadi misalkan satu ruangan isinya 10 orang, itu tentunya akan lebih jelas apa yang kita dengar, apa yang kita sampaikan itu akan lebih jelas ketimbang sebuah ruangan yang isinya 100 sampai 200 orang. Tentu tidak jelas apa yang kita akan dengarkan karena akan sangat bising sekali. Nah, analoginya seperti itu. Jadi ketika perangkatnya lebih sedikit yang saling bertukar data, saling mentransmisikan data, mengirim atau menerima data, tentunya trafficnya tidak akan tinggi, trafficnya tidak akan padat. Dengan traffic yang lebih rendah, tentunya komunikasi data akan jauh lebih lancar, jauh lebih baik dibandingkan dengan traffic data di jaringan yang perangkatnya banyak, yang trafficnya tinggi. Nah, seperti itu. Itu tujuan kita yang kedua kenapa kita membuat yang namanya VLAN. Tujuan yang ketiga adalah untuk menyederhanakan pengelolaan jaringan. Nah, hampir sama dengan poin kedua tadi. Dengan membuat VLAN ini, maka jaringan itu akan jauh lebih sederhana, jauh lebih mudah kita dalam pengelolaannya. Jadi mengelola jaringan yang hanya terdiri atas beberapa perangkat itu jauh lebih simpel daripada mengelola sebuah jaringan yang terdiri atas banyak sekali perangkat. Belum lagi antara perangkat yang satu dan perangkat yang lain itu memiliki kepentingan yang berbeda. Misalnya di bagian keuangan, tentunya data-datanya beredar adalah data-data di staf keuangan. Sementara data-data di bagian misalnya sales itu adalah yang berhubungan dengan penjualan. Tentunya ini kalau dicampur adukan,
digabungkan dalam satu jaringan besar, ini akan lebih sulit kita untuk mengontrolnya, lebih sulit kita untuk mengelolanya. Nah, untuk itulah maka dengan adanya VLAN di mana jaringan ini dalam bentuk yang lebih simple, dalam jaringan yang lebih kecil, tentunya akan lebih mudah kita dalam mengelolanya. Yang poin keempat adalah flexibility and scalability. Jadi membuat VLAN ini karena dia sifatnya logik, jadi bukan secara fisik, karena dia sifatnya logik, kita bisa dengan mudah menghapus sebuah jaringan, menambah sebuah jaringan, atau menambah user di dalam sebuah jaringan. Itu jauh lebih fleksibel, bisa kita sesuaikan dengan kebutuhan dari sebuah jaringan. Jadi misalkan yang tadinya staff di sebuah divisi atau sebuah bagian itu hanya misalnya ada 5 orang, sehingga mungkin hanya butuh 5 komputer seperti itu. Kemudian suatu saat perusahaan ekspansi sehingga nanti menambah lagi. Jadi yang tadinya 5 karyawan menjadi 7 karyawan misalnya, berarti kan ada menambah 2 perangkat baru. Nah, ini dengan membuat VLAN ini akan jauh lebih simple, jauh lebih mudah kita untuk mendesainnya tanpa merombak jaringan yang lain, tanpa harus mengganggu jaringan yang lain, atau dengan kata lain tidak mengganggu jaringan yang sudah ada atau existing networknya. Nah, itu nanti Anda bisa lihat perbedaannya nanti di modul, yaitu di gambar 415, ketika di situ sebelumnya hanya ada 2 komputer untuk satu VLAN, kemudian nanti berubah menjadi 4 komputer untuk satu VLAN. Jadi dari sebuah jaringan yang tadinya hanya ada 2 komputer, kemudian bertambah menjadi 4 komputer. Jadi ditambah 2 komputer baru. Nah, ini dengan adanya VLAN ini akan jauh lebih fleksibel. Walaupun kita bisa menerapkannya juga dengan menggunakan jaringan secara fisik, akan tetapi kita harus menambah lagi kabel, kita harus menambah lagi switchnya, kita harus menambah lagi perangkat yang lebih banyak seperti itu. Kalau seandainya kita menggunakan segmentasi jaringan secara fisik. Tapi kalau menggunakan VLAN, kita bisa menghapus, menambahkan, dan seterusnya itu dengan jauh lebih simple, jauh lebih sederhana. Nah, seperti itu gambaran kenapa VLAN ini sangat fleksibel, dan scalability itu artinya bisa terukur seperti itu. Jadi bisa ditambah, dikurangkan jumlah perangkatnya tanpa harus mengganggu jaringan yang sudah ada, seperti itu. Jadi dia bisa beradaptasi dengan apapun perubahan yang terjadi di dalam jaringan atau kebutuhan dari suatu organisasi, entah itu perusahaan, instansi, dan sebagainya. Itu terkait dengan VLAN. Nah, berikutnya kita lihat apa yang dikatakan dengan VTP. Nah, VTP ini adalah sebuah protokol. Jadi protokol itu semacam standar, atau kalau sederhananya adalah bahasa komunikasinya antara sebuah perangkat dengan perangkat di dalam sebuah jaringan. Itu bisa disebut sebagai protokol. Jadi VTP ini adalah sebuah protokol yang dikembangkan oleh Cisco dengan tujuan untuk mengotomatisasikan distribusi dan sinkronisasi informasi mengenai sebuah VLAN. Jadi VLAN ini kan di dalam sebuah jaringan itu bisa banyak, bisa 3, 4, 5, dan seterusnya, bisa banyak sekali, tergantung kepada skala dari perusahaan atau organisasi tersebut. Jadi VLAN-nya bisa banyak sekali. Tentunya ini melibatkan juga ada begitu banyak perangkat, dan tentunya melibatkan switch yang juga jumlahnya bisa sangat banyak di sana. Misalnya satu lantai ada satu switch. Kalau sebuah gedung ada 10 lantai misalnya, berarti ada 10 switch. Itu minimal, tergantung pada besar kecilnya gedungnya. Kalau gedungnya besar ya mungkin satu lantai bisa 2 atau 3 switch. Nah, tentunya ini di jaringan yang skalanya besar, di jaringan yang kalau dilihat dari kuantitas perangkatnya banyak, itu tentunya akan cukup menyulitkan bagi seorang administrator jaringan dalam mengatur atau mengendalikan informasi-informasi dari VLAN, termasuk diantaranya melakukan konfigurasi pada perangkat-perangkatnya. Karena bisa jadi nanti VLAN ini akan diganti konfigurasinya, disesuaikan konfigurasinya, dan seterusnya. Nah, tentunya ini akan merepotkan kalau seandainya kita menerapkannya pada satu persatu switch. Belum lagi kalau seandainya dia
posisinya berjauhan satu sama lain, berbeda lantai misalnya. Bisa jadi kita harus dari lantai 1 ke lantai 2, lantai 2, lantai 3, dan seterusnya. Jadi tentunya ini cukup merepotkan nanti ketika kita melakukan update atau pembaharuan dari informasi VLAN. Nah, untuk itulah VTP ini dikembangkan sehingga nanti antara satu switch dengan switch yang lain ini nanti bisa sinkron informasi VLAN-nya itu. Jadi ketika satu VLAN dikonfigurasi di sebuah switch itu diganti, maka dia otomatis akan disinkronisasikan dengan switch yang lain di lokasi yang lain. Seperti itu. Jadi nanti perubahan pada sebuah VLAN, informasi pada sebuah VLAN yang berubah, entah itu dihapus, entah itu ditambah, entah itu dikurangi dan sebagainya, itu nanti otomatis informasinya ini akan didistribusikan, disinkronisasikan ke switch-switch yang lain. Nah, tentunya ini juga manfaat yang lain di samping untuk memudahkan dalam hal administrator jaringan dalam memperbaharui, juga untuk nanti mengurangi potensi kesalahan saat melakukan konfigurasi. Seperti itu. Karena kalau seandainya konfigurasi satu persatu, ada saja kemungkinan atau potensi di mana ada salah konfigurasi pada sebuah switch. Di mana kalau salah konfigurasi di sebuah switch, tentunya ini akan berpengaruh kepada switch yang terhubung dengan dirinya. Bisa jadi nanti mungkin VLAN-nya tidak bisa terhubung, VLAN-nya tidak dikenali dan sebagainya. Kemudian mode VTP ini itu bisa kita terapkan pada beberapa mode. Jadi switch yang kita terapkan VTP ini bisa diterapkan 4 mode pada switchnya. Yang pertama adalah VTP client mode. Jadi pada mode yang pertama ini, sebuah switch itu sifatnya pasif. Jadi di sini kita tidak bisa create VLAN baru atau menghapus sebuah VLAN baru. Jadi VTP client ini sifatnya hanya menerima perubahan-perubahan yang dilakukan dari server nanti. Jadi switch yang berperan sebagai server lah yang nanti akan di sanalah kita nanti akan melakukan pembuatan VLAN yang baru, penghapusan VLAN yang sudah ada dan seterusnya. Itu dilakukan di server. Jadi di server inilah, di switch yang berperan sebagai server VTP inilah nanti kita melakukan perubahan maupun penghapusan sebuah VLAN. Akan tetapi di sisi klien, switch yang berfungsi sebagai klien VTP, dia hanya sifatnya nanti menerima informasi yang diterima, kemudian meneruskan ke switch yang lain. Seperti itu. Jadi dia menerima update VTP dari switch yang lain, terutama dari server, kemudian dia olah, dia dia terapkan di switch tersebut, dan kemudian diteruskan ke switch yang lain. Kemudian jadi dia sifatnya pasif seperti itu. Jadi perubahan itu tidak bisa dilakukan di switch yang berperan sebagai VTP client. Nah, ketika switch itu berperan sebagai VTP server, maka disinilah kita melakukan pembuatan atau penghapusan VLAN. Nah, kalau di buku modul itu Anda bisa lihat pembuatan VLAN server VTP server itu ada di poin ke-8. Di situ ada VTP server. Nah, kemudian yang ketiga, mode ketiga itu adalah sebuah switch berperan sebagai VTP transparent. Nah, bisa dikatakan VTP transparent ini berada di antara VTP client dengan VTP server. Jadi di sini sebuah switch yang berperan sebagai VTP transparent, dia nanti tidak jadi kita bisa membuat VLAN baru, kita bisa menghapus VLAN yang sudah ada, itu bisa dilakukan di switch yang berperan sebagai VTP transparent. Akan tetapi perubahan ini tidak bisa didistribusikan ke klien seperti halnya VTP server tadi. Jadi dia sifatnya hanya bisa dilakukan perubahan hanya pada dirinya sendiri. Seperti itu. Jadi dia pada switch yang diberikan mode VTP transparent ini, kita bisa membuat atau menghapus VLAN, tetapi tidak disebarkan ke switch yang lain. Nah, itu bedanya antara VTP server dengan VTP transparent, seperti itu. Kemudian VTP transparent juga dia bisa memforward perubahan-perubahan yang mungkin kita lakukan di server tadi, bisa di forward ke klien, seperti itu. Tapi di transparent itu sendiri, di switch yang berperan sebagai VTP transparent itu sendiri tidak bisa dilakukan perubahan, tidak bisa memberikan perubahan pada klien.
Jadi kita hanya bisa membuat perubahan hanya pada si switch itu sendiri, tapi tidak bisa nanti didistribusikan ke klien seperti itu. Itu bedanya transparan dengan klien dan server. Nah, kemudian ada lagi VTP mode off. Nah, kalau di sini hampir sama seperti VTP transparan, cuma bedanya adalah di sini switch itu menggunakan mode VTP ini, mode off ini tadi, itu dia nanti tidak akan mendistribusikan ke klien atau server. Jadi dia kalau VTP transparan ini dia masih bisa menerima perubahan yang diberikan dari server kemudian didistribusikan ke switch yang lain. Tetapi kalau di mode off ini, maka dia tidak bisa. Dia tidak bisa mendistribusikan ke klien yang lain. Seperti itu. Jadi, ketika kita ingin menerapkan aturan ini, kita harus pastikan bahwa perintah VTP mode off ini hanya support untuk VTP versi yang terbaru untuk saat ini, yaitu VTP versi 3. Seperti itu. Nah, ini adalah beberapa mode yang bisa kita terapkan pada sebuah switch. Apakah kita ingin jadikan dia sebagai klien, sebagai serverkah dia, sebagai transparankah dia, atau kita terapkan mode off di switch tersebut. Baik, itu mungkin beberapa pengantar terkait dengan VLAN dan VTP. Nah, berikutnya nanti kita akan masuk ke simulasi menggunakan Cisco Packet Tracer. Saya sudah siapkan nanti beberapa simulasi mengikuti dari skenario yang ada di sini. Saya tidak membuat persis sama seperti yang ada di buku, di modul, supaya nanti Anda bisa punya feel-nya untuk bagaimana nanti mengatur VLAN atau VTP tersebut. Jadi saya hanya membuatnya mirip dengan apa yang ada di modul atau apa yang ada di soal tugas kedua. Nah, di skenario ini kita nanti saya membuat domain dari perusahaannya itu adalah PT Aneka Buah. Jadi kalau di modul itu domainnya adalah UT. Oke, dalam huruf besar UT. Nah, saya membuat domainnya adalah PT Aneka Buah. Nah, di sini saya membuat dua divisi, yaitu divisi SDM dan divisi marketing. Jadi yang blok kuning ini divisi SDM, yang blok hijau ini adalah divisi marketing. Nah, skenarionya mengikuti yang ada di buku atau di modul itu adalah nanti hanya staf dari divisi yang sama yang bisa berkomunikasi. Jadi bisa mentransmisikan atau menerima data itu hanya staf dari divisi yang sama. Misalnya SDM 1 dengan SDM 2, SDM 1 dengan SDM 3, SDM 4 dengan SDM 3 dan seterusnya. Jadi hanya satu divisi yang sama bisa saling berkirim data. Sementara staf dari divisi yang sama tetap dapat berkomunikasi walaupun berada di lantai dan switch yang berbeda. Jadi nanti pada skenario-nya nanti itu adalah kita buat ada dua switch untuk masing-masing lantai. Jadi satu switch untuk masing-masing lantai. Jadi di lantai 1 ada 1, di lantai 2 ada 1. Kemudian di sana, nah ini nanti gambarannya adalah bagaimana perusahaan itu berekspansi. Jadi misalnya awalnya hanya ada 2 staf SDM yang ada di lantai 1, kemudian bertambah lagi ada 2 staf baru yang nanti ditempatkan di lantai 2 misalnya. Nah, ini skenario ekspansi seperti itu. Nah, walaupun ada penambahan seperti ini dan mereka terpisah switch, itu kita harapkan mereka tetap bisa berkomunikasi nih antara staf SDM 1, 2, 3, dan 4. Jadi walaupun mereka berada di lantai yang berbeda, switch yang berbeda, tetapi mereka tetap bisa berkomunikasi. Nah, akan tetapi untuk staf yang berbeda divisi tidak bisa berkomunikasi kendati terhubung di switch yang sama. Misalnya nih marketing 1 dengan SDM 1 ini tidak bisa terhubung walaupun mereka di lantai yang sama, di switch yang sama. Kemudian untuk seluruh PC ini menggunakan alamat IP dengan alamat jaringan yang sama. Nah, ini untuk memastikan sekaligus juga untuk membuktikan bahwa dengan VLAN ini walaupun alamat jaringannya sama, misalnya nanti kita menggunakan misalnya alamat jaringannya 192.168.1.0 misalnya. Nah, walaupun mereka berada di alamat jaringan yang sama, tetapi dengan VLAN ini kita bisa tetap mengisolasinya. Jadi kita tidak perlu mensegmen dengan membagi alamat jaringan yang berbeda seperti itu. Jadi kita tetap alamat jaringannya sama, tetapi dia terpisah seperti itu. Dia terisolasi walaupun alamat jaringannya sama. Nah, itu skenario yang nanti akan kita terapkan pada simulasi nanti menggunakan Cisco Packet Tracer. Baik, sekarang saya akan masuk ke Cisco Packet Tracer. Baik, di sini di skenario yang pertama ini hanya menggunakan dua PC untuk masing-masing
divisi, yaitu divisi SDM 2 PC dan divisi marketing itu 2 PC. Nah, pastikan sebelum Anda nanti mensimulasikan atau mendesain, itu pastikan Anda mengaktifkan terlebih dahulu interface portnya atau alamat interface-nya di masing-masing switch. Hal ini untuk memastikan Anda tidak salah dalam melakukan konfigurasi. Jadi pastikan Anda tampilkan label dari masing-masing interface. Bagi yang mungkin belum menampilkan, Anda bisa masuk ke option, kemudian ambil preference, kemudian Anda klik always show port label in logical workspace. Nah, ini nanti akan menampilkan atau menyembunyikan label dari setiap interface. Kenapa ini penting? Karena nanti VLAN ini itu dia mengacu kepada label interface-nya. Jadi sifat dari switch yang harus Anda ingat adalah switch ini dia tidak mengenali yang namanya IP address. Dia hanya mengenali berdasarkan MAC address. Jadi cara kerja dari switch ini adalah dia adalah frame forwarding itu atau penerusan paket frame data. Di switch itu namanya frame. Jadi frame data itu bisa diteruskan berdasarkan MAC address dan portnya, atau biasa disebut nanti ada MAC address table. Nanti saya akan perlihatkan di sini. Kita masuk ke CLI, kita enable show, kemudian MAC address table. Nah, di sini dia nanti akan berdasarkan MAC address table ini. Nah, tapi di saat ini masih kosong karena secara default dia masih kosong. Nanti setelah dia saling berkirim data satu sama lain, nanti MAC address table-nya akan berisi. Baik, kita misalkan simulasi pakai Simple PDU. Jadi nanti untuk simulasi untuk menguji konektivitas Anda bisa menggunakan Simple PDU, jadi pengiriman data secara langsung, atau bisa menggunakan koneksi tes koneksi menggunakan ping. Jadi fungsinya sama saja, bisa dikatakan hampir sama, tetapi ping ini lebih spesifik untuk menguji konektivitas antara satu perangkat dengan perangkat yang lain. Misalkan di sini, kemudian ini ke sini. Nah, ini dalam kondisi yang kita belum menerapkan VLAN. Ini nanti antara staff SDM 1, 2, SDM dengan marketing ini masih bisa saling terkoneksi satu sama lain. Jadi belum diterapkan VLAN sama sekali di sini. Jadi setiap perangkat ini masih bisa saling berkomunikasi dengan lancar di sini. Staff marketing 2, staff SDM 2. Jadi walaupun mereka masih berbeda divisi, tetapi masih bisa saling terhubung. Jadi belum terisolasi di sini, belum tersegmen jaringannya. Baik, nah tadi kita kembali ke sini. Kalau kita lihat Oke, kita lihat kembali MAC address tabelnya sekarang sudah berisi MAC address atau alamat fisik dari masing-masing perangkat dan port yang mana dia terhubung. Nah, makanya tadi penting sekali Anda mengaktifkan label dari masing-masing interface, karena nanti pengaturan VLAN ini berdasarkan kepada portnya. Nanti kita akan lihat konfigurasinya. Nah, Anda bisa lihat di sini MAC address itu Anda lihat di bagian paling atas di fast Ethernet, link up, kemudian IP address tadi sudah saya masukkan. Karena kalau tidak dimasukkan IP address maka dia tidak bisa digunakan untuk mengirim data. Kemudian MAC address-nya di situ 002.166.991D1. Itu adalah untuk yang staff SDM 1 yang terhubung ke fast Ethernet 02 di sini. Nah, ini IP address-nya seperti yang tadi kita lihat di gambaran, itu adalah 002.1669.91D1. Nah, jadi si switch ini mengirim data itu ya berdasarkan MAC address table ini tadi. Jadi setiap frame yang diteruskan atau frame yang di forwarding atau forwarding frame-nya itu adalah mengacu kepada tabel MAC address ini. Nah, itulah kenapa Anda pastikan tidak salah dalam memasukkan nanti interface yang sesuai dengan VLAN-nya. Nanti kita akan lihat di konfigurasi. Nah, kemudian berikutnya, nah seperti kita lihat di sini, ini kan masih dalam keadaan belum ada VLAN-nya. Nah, jadi tugas pertama kita adalah menerapkan VLAN pada jaringan ini.
Nah, itu Anda bisa lihat perintahnya itu ada di halaman di halaman 4.23, yaitu di poin ke-9. Tetapi kita bisa terapkan secara langsung di sini. Kita masukkan configure terminal. Ini kalau lengkapnya seperti ini. Configure terminal. Nah, pertama-tama kita berikan nama dulu. Jadi sebaiknya untuk kerapian pada saat dokumentasi jaringan itu kita pastikan setiap perangkat, karena seperti switch misalnya itu kan jumlahnya bisa sangat banyak dan lokasinya bisa di mana saja. Nah, tentunya sebaiknya kita berikan dia nama. Di sini saya berikan namanya switch lantai 1. Nah, di sini Anda bisa lihat perubahan namanya, yang tadinya dari switch, ini defaultnya kita beri nama switch lantai 1. Seperti itu. Jadi untuk memastikan tidak tertukar. Nah, secara gambar pun juga kita bisa berikan di sini misalnya switch lantai 1. Seperti itu. Nah, ini untuk kerapihan dalam penggambaran gitu. Ini nanti kalau pada saat kita sudah selesai kita bisa nih, misalnya saya close. Nah, ini nanti bisa kelihatan switch lantai 1 seperti itu. Kemudian ini saya kembalikan di sini switch lantai 1. Nah, karena kita perlu konfigurasi, ini saya aktifkan lagi. Oke. Nah, kemudian kita buat VLAN-nya. Kita inginnya ada 2 VLAN, yaitu divisi SDM dan divisi marketing. Berarti kita butuh 2 VLAN. Nah, kita terapkan VLAN 2. Nah, sebelumnya kita lihat dulu. Sebelumnya saya exit dulu. Nah, kalau dalam kondisi default, ini kita bisa lihat show VLAN. VLAN itu secara default itu cuma ada satu, yaitu VLAN default. Makanya disebut sebagai VLAN default. Jadi secara default atau artinya dari kondisi awal tanpa kita konfigurasi, setiap switch itu sudah ada satu buah VLAN, namanya VLAN 1 atau VLAN default. Nah, VLAN 1 ini tidak bisa kita hapus, tidak bisa kita rename. Seperti itu. Jadi dia sifatnya permanen. VLAN 1 namanya adalah VLAN default. Nah, kemudian seluruh interface atau port yang ada pada switch tadi itu semuanya masuk ke dalam bagian dari VLAN 1. Nah, nanti baru kita buat untuk VLAN data. VLAN data ini ada VLAN 2, 3, 4, 5 dan seterusnya sampai VLAN 1001. Gitu. Jadi untuk VLAN ID-nya ini disebut sebagai VLAN ID, VLAN 1. Kemudian VLAN sampai VLAN 1001. Jadi kita bisa berikan 2, 3, 4, 5 dan seterusnya sampai 1001. Itu adalah untuk ID VLAN data. Jadi misalnya nanti kita akan buat untuk VLAN divisi SDM, misalnya VLAN 2, untuk VLAN untuk divisi sales VLAN 3 misalnya. Nanti kita akan buat seperti itu. Dan portnya yang akan dipergunakan adalah kita ambil dari VLAN 1 ini. Jadi nanti untuk port yang dipergunakan oleh VLAN 2, 3, 4 dan seterusnya itu tadi, itu diambil dari VLAN 1. Nah, nanti dalam skenario ini kita akan menggunakan fast Ethernet 01 sampai fast Ethernet 10 ini untuk VLAN 2, dan fast Ethernet 11 sampai fast Ethernet 20 ini untuk VLAN 3. Nah, ini kan seperti yang di modul, seperti itu skenarionya. Oke, nah kemudian sekarang kita konfigurasi. Oke, jadi setelah terlihat ini tadi VLAN defaultnya. Sekarang kita buat VLAN-nya. Kita masuk dulu ke configure terminalnya, atau bisa disingkat dengan conft. Kemudian di sini kita buat VLAN 2. Kemudian kita berikan nama, name dari VLAN 2 ini misalnya sesuai dengan di modul saja, sesuai dengan skenario tadi, divisi SDM. Oke, jadi saya sesuaikan saja dengan namanya di sini, divisi SDM. Oke, divisi SDM. Kemudian kita buat satu lagi VLAN, yaitu VLAN 3. Langsung saja, tidak perlu exit lagi. Jadi kita langsung saja. Kita berikan nama divisi marketing. Kita berikan nama divisi marketing.
Nah, kemudian kita coba cek show VLAN. Nah, di sini sudah ada dua VLAN baru, yaitu divisi marketing dan divisi SDM. Akan tetapi belum ada portnya. Nah, langkah kita yang berikutnya adalah memasukkan portnya. Walaupun tadi sebenarnya bisa secara langsung setelah kita buat VLAN dan nama VLAN, itu kita bisa terapkan port yang dipergunakan seperti itu. Jadi bisa langsung saja. Nanti di switch yang kedua nanti kita akan terapkan langsung bagaimana caranya, atau tanpa harus keluar dulu. Kalau ini kan kita harus keluar dulu untuk memperlihatkan apakah VLAN-nya sudah ada atau belum. Tapi sebenarnya bisa langsung saja, tidak perlu keluar terlebih dahulu. Seperti itu. Oke, kita masuk configure terminal, kemudian kita rujuk ke interface yang dipergunakan. Nah, ini makanya penting kita melihat portnya. Jadi jangan sampai kita tertukar portnya. Seperti itu. Jadi kalau dalam hal ini kita menggunakan saya ganti terlebih dahulu supaya sesuai. Kalau ini kan dia FA04 dan FA03. Ini saya ganti, saya matikan dulu. Saya ganti dengan ininya, saya pakai mulai dari 11, kemudian ke fase Ethernet, kemudian ininya saya pakai 12 ke marketing 2. Saya fast forward. Nah, sekarang kita masuk ke interface mana yang mau dipakai. Jadi dalam skenario nya ini sesuai dengan yang tadi disampaikan, untuk interface fast Ethernet 01, 02 sampai 10 itu adalah untuk divisi SDM, dialokasikan untuk divisi SDM. Kemudian port 11 sampai 20, fast Ethernet 11 sampai fast Ethernet 20 itu dialokasikan untuk divisi marketing. Nah, seperti yang kita tahu bahwa yang namanya switch tipe 2960 ini, kalau yang ada di Cisco ini, dia punya 24 port. Totalnya dia punya 24 port fast Ethernet dan 2 port gigabit Ethernet. Seperti itu. Jadi nanti misalkan kalau kita tambahkan satu buah PC lagi, misalnya misal di sini kita tambahkan sebuah PC. Nah, kita bisa pilihnya di antara ini 03 sampai 24 port totalnya untuk fast Ethernet dan 2 port untuk gigabit Ethernet. Nah, nanti kita akan sesuaikan. Kalau dia masuknya ke divisi SDM berarti antara 1 sampai 10. Kemudian kalau kita ingin dia PC itu miliknya divisi marketing berarti antara 11 sampai 20, seperti itu. Kalau di luar itu kita mungkin nanti perlu lagi bikin VLAN satu lagi, ya mungkin antara 21 sampai 24, seperti itu. Jadi itu untuk pengaturannya fleksibel saja, tergantung kepada kebutuhan dari masing-masing organisasi. Karena kan antara sebuah perusahaan yang lain mungkin beda-beda. Misal divisi SDM mungkin cuma 3 orang, berarti cuma butuh dari 1 sampai 5 misalnya. Kalaupun jadi nanti kalau ada karya nambah, kita masih bisa gunakan. Atau untuk divisi marketing yang tadinya cuma butuh 5 PC misalnya, jadi kita sesuaikan. Kemudian kenapa perlu dibuat pengaturan seperti itu? Untuk memastikan kita nanti tidak tercampur aduk antara marketing dengan SDM atau dengan divisi-divisi yang lain. Jadi kita usahakan dia teratur, jadi berurutan 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya gitu. Jadi tidak acak, misal SDM-nya fast Ethernet 1, terus kemudian marketingnya fast Ethernet 2, kemudian ada lagi divisi staff SDM 2 balik lagi ke fast Ethernet 3. Nah, nanti kalau kita acak seperti itu, nanti pada saat kita mencolokkan kabel di switch-nya itu, nanti itu ada kemungkinan kita nanti miss gitu, yang harusnya dia bagian dari divisi SDM malah masuk ke divisi marketing atau sebaliknya dan seterusnya. Jadi ini malah akan mengacaukan tujuan pembuatan VLAN tadi untuk meningkatkan security tadi, seperti itu. Jadi kita usahakan dia dalam posisi yang teratur. Jadi kita alokasikan dari berapa sampai berapa untuk masing-masing divisinya, seperti itu. Baik, sekarang kita ini saya cancel saja. Oke, nah kita lanjutkan di sini tadi. Oke, interface, fast. Nah, untuk yang jumlahnya banyak, lebih dari satu, kalau cuma satu-satu kita bisa bikin seperti ini, fast Ethernet. Kalau lengkapnya seperti ini, fast Ethernet berapa? Misalnya seperti
fase Ethernet 01 misalnya. Itu kalau cuma satu-satu. Tapi kalau kita ingin sekaligus secara banyak, ini kalau lengkapnya interface. Nah ini kalau Anda bingung dengan perintah, itu Anda bisa tekan tombol tab. Jadi kalau lupa perintah berikutnya apa, Anda tekan tombol tab, interface. Kemudian kalau Anda bingung perintah berikutnya apa, Anda bisa pakai tanda tanya seperti itu untuk yang berikutnya. Seperti itu. Nah, kemudian di sini karena kita butuh lebih dari satu, jadi mulai dari fase Ethernet 1 sampai fase Ethernet 10 seperti itu. Nah, kita menggunakan range, interface range. Jadi mulai dari fase Ethernet kita singkat saja dengan F atau FA boleh, atau lengkapnya fase Ethernet F01 sampai 10. Nah, kita bikin seperti ini. Nanti dia akan menghasilkan kode yang baru, config if range, seperti itu. Nah, ini kemudian kita aktifkan dengan switch port. Nah, ini kalau cara cepatnya, kalau Anda tidak mau mengetik full, Anda ketikkan awalnya saja, kemudian tekan tombol tab di keyboard Anda. Nah, di sini kita switch port mode akses. Nah, ini adalah perintah yang nanti untuk memastikan port pada switch ini nanti itu bisa diakses. Bisa diakses oleh siapa? Ini nanti kita berikan di pengaturan berikutnya. Jadi switch port mode akses. Nah, switch port mode akses, kemudian switch port akses VLAN 2. Nah, tadi sesuai dengan skenario kita tadi, untuk fase Ethernet 01 sampai 10 itu adalah untuk VLAN 2. Jadi jangan sampai tertukar seperti itu. Jadi kita gunakan interface dari 01 sampai 10 ini untuk VLAN 2. Nah, kemudian sudah selesai. Kemudian kita untuk range yang berikutnya, kita masuk untuk interface range. Ini kalau singkatnya seperti ini, range. Misalnya F011 tadi, skenario 11 sampai 20. Ini kita gunakan untuk sama, ini kita aktifkan dulu mode akses. Kemudian yang bisa ini adalah untuk diakses oleh VLAN 3. Oke, seperti itu. Nah, sekarang kita cek kembali show VLAN. Nah, di sini Anda bisa lihat bahwa sudah masuk sekarang divisi SDM-nya mulai dari 1 sampai 10 dan divisi marketing dari 11 sampai 20. Nah, dengan demikian kita sekarang sudah punya 2 jaringan yang terisolasi. Nah, untuk memastikan bahwa konfigurasi yang sudah kita masukkan itu sudah berjalan dengan baik, kita bisa mengujinya dengan simple video tadi. Ini dengan SDM, ini successful, bisa terhubung. Marketing dengan marketing bisa terhubung. Kemudian SDM dengan marketing ini akan fail karena dia sudah terisolasi, sudah tidak bisa saling terhubung kembali. Nah, untuk menguji yang lain kita bisa menggunakan tes ping atau ping test, tapi tentunya kita harus tahu dulu targetnya. Di sini targetnya adalah, misalkan kita akan tesnya dari SDM1 di sini yang IP address-nya 1.1 menuju ke marketing yang IP-nya adalah 191.1.11. Jadi Anda bisa lihat di sini alamat jaringannya sama. Seperti itu. Nah, kita tes ping-nya, kita masuk ke SDM, kemudian desktop, kemudian masuk ke command prompt, kemudian kita ping 192.168.1.11. Nah, ini adalah alamat IP dari staff marketing 1. Kita enter. Nah, di sini request timeout. Artinya memang karena tidak ada bisa terhubung antara SDM1 dengan marketing 1. Seperti itu. Nah, kemudian ini tadi saya percepat sebagai Ctrl C untuk menyelesaikan karena cukup lama nanti menunggu. Nah, kalau misalnya kita ping ke SDM2 yang memang sebenarnya bisa terhubung, sini SDM2 itu alamatnya 1.2. Nah, kita coba ping dari sini.
kita coba ping 192.168.1.2. Nah, di sini Anda bisa lihat ada reply. Jadi ping ini konsepnya adalah si SDM1 mengirimkan data ke SDM2, kemudian SDM2 akan membalasnya atau mereply-nya ke SDM1. Jadi setiap data yang dikirim itu harus direply dengan jumlah yang sama. Jadi dikirim 4, diterima juga harus 4. Nah, loss-nya harus 0 kalau dia benar-benar koneksinya stabil dan lancar. Jadi dia 0% loss, jadi tidak ada data yang loss. Seperti itu. Nah, bisa juga kita tembaknya dari marketing 1 ke marketing 2. Marketing 2 ini alamatnya 1.12. Kita masuk ke desktop, command prompt, kemudian kita ping 192.168.1.12. Nah, ini yang kita bisa lihat bahwa untuk sesama VLAN atau VLAN yang sama itu berhasil dengan lancar. Nah, itu untuk skenario kita yang awal. Jadi di sini kita sudah bisa membuat dua VLAN yang terisolasi di satu lantai yang sama. Seperti itu. Nah, ini cukup sederhana ya, mungkin saya harapkan Anda bisa langsung paham bagaimana cara membuat sebuah VLAN seperti itu. Nah, berikutnya kita masuk ke skenario kedua di mana kita nanti menerapkan adanya VTP server. Nah, VTP server. Saya buka. Ini saya close. Nah, sekarang ini adalah skenarionya adalah seperti ini. Nanti yang tadinya cuma ada dua staff untuk satu lantai yang sama, jadi SDM cuma ada 2 di lantai 1, marketing ada 2 di lantai 1. Nah, sekarang kita tambah atau ekspansi, jadi divisi SDM-nya nanti ada 2 di lantai yang lain, kemudian di marketing ada lagi di lantai yang lain, seperti itu. Ini kita misalkan ini saya berikan ini adalah switch lantai 1. Oke, switch lantai 1. Kemudian ini switch lantai 2. Lantai 2. Nah, seperti itu. Nanti skenarionya nih. Baik. Nih, skenarionya adalah kita harus pastikan untuk divisi yang sama bisa saling terhubung, tetapi untuk divisi yang berbeda tidak bisa saling terhubung. Dan kemudian antara divisi yang sama, walaupun dia berbeda lantai, dia tetap bisa saling terhubung. Ini misalnya SDM1 dengan SDM2, ini successful. Kemudian SDM2 dengan SDM4, ini successful. Nah, ini adalah skenario akhirnya nanti, seperti ini yang kita harapkan. Tetapi nanti misalnya SDM1 dengan marketing, ini failed atau tidak bisa terhubung. Akan tetapi kalau marketing 2 dengan marketing 3 misalnya, ini bisa terhubung. Gitu. Ini skenario akhirnya. Nah, jadi ini sudah saya konfigurasi di awal untuk memperlihatkan hasil yang diharapkan itu adalah yang seperti ini. Nah, sekarang bagaimana prosedurnya untuk membuatnya? Itu kurang lebih tadi sama, untuk masing-masing switch-nya itu kurang lebih sama, tetapi nanti kita perlu menghubungkan. Nah, ini disebut sebagai trunking. Trunking itu artinya percabangan. Kita bisa lihat di sini, misalnya kalau dari SDM3 mau ngirim data ke SDM2, dia akan lewat di cabang ini. Jadi ada percabangan di sini. Nah, itu makanya disebut sebagai trunking atau percabangan dari satu PC ke PC yang lain. Jadi ada percabangan. Seperti itu. Nah, sebelumnya karena ini sudah ada konfigurasi, nanti kalau saya konfigurasi lagi, ini saya cek di sini. Ini saya cek di sini, enable show VLAN. Nah, di sini sudah ada. Ya, jadi sudah ada. Kemudian di sini juga, ini juga kita cek show VLAN. Di sini juga sudah ada di sini. Nah, sekarang kita hapus terlebih dahulu. Oke, jadi kita hapus terlebih dahulu untuk masing-masing VLAN-nya. Jadi kita hapus terlebih dahulu untuk masing-masing VLAN. Nah, pertama saya ingin
Untuk menghapus konfigurasi yang sudah kita masukkan, saya akan menggunakan perintah reload. Oke, tinggal kita di sini confirm. Kita tunggu proses reloadnya. Jadi ini perintah ini nanti akan menghapus konfigurasi utama yang sudah kita terapkan pada sebuah switch. Nah ini. Oke. Sekarang kita bisa lihat yang tadinya sudah ada namanya. Tadi kan nama awalnya adalah switch mana tadi? Namanya ini SWLT1. Jadi setelah kita reload, itu namanya kembali ke nama defaultnya, yaitu switch. Kemudian kita cek di show VLAN. Nah, di sini masih ada namanya, tetapi portnya sudah dikembalikan ke defaultnya. Jadi yang tadinya bagian dari divisi 2 dan divisi 3, sekarang sudah dikembalikan ke VLAN defaultnya. Jadi ini tadi, yang ada beberapa port ini di sini, ini sudah dikembalikan ke VLAN defaultnya. Itu setelah kita reload. Nanti untuk sisa namanya itu tinggal kita hapus sebuah VLAN dengan perintah. Ini saya masuk konfigur terminal, kita buat dengan no VLAN 2 dan no VLAN 3. Kemudian kita keluar dan kita cek show VLAN. Nah, di sini Anda bisa lihat bahwa VLAN 2 dan VLAN 3 juga sudah tidak ada lagi di list tabel VLAN-nya, seperti itu. Nah, kemudian hal yang sama kita terapkan juga di switch yang kedua atau switch lantai satunya. Oke. Di sini dia masih ada, namanya masih ada, portnya masih ada. Kemudian namanya juga switch lantai 2, karena ini tadi saya tukar jadi switch lantai 1. Jadi kita ganti nanti untuk namanya. Nah, sebelumnya kita reload dulu. Kita configure terminal, reload. Nah, reload. Nah, oke, yes. Nggak perlu kita save, kita no saja supaya tidak perlu disimpan. Oke, reload. Oke, sudah. Sekarang kita cek show VLAN. Nah, di sini masih ada namanya, tetapi portnya sudah dikembalikan dan namanya sudah kembali ke nama defaultnya tadi. Sekarang kita hapus VLAN-nya dengan perintah no VLAN 2. Nah, kita configure terminal terlebih dahulu, no VLAN 2 dan no VLAN 3. Oke, exit. Kemudian kita cek kembali show VLAN. Nah, di sini sudah tidak ada lagi VLAN 2 dan VLAN 3, tinggal tersisa VLAN default. Nah, tinggal kita sekarang konfigurasi sesuai dengan kebutuhan yang kita inginkan di sini. Oke, seperti itu. Nah, pertama tentunya kita berikan nama terlebih dahulu di di switch lantai 1. Kita berikan nama host name. Kenapa penamaan perangkat ini penting? Karena nanti untuk dokumentasi. Jadi ketika sebuah jaringan itu perangkatnya banyak, kita perlu sekali untuk memastikan setiap perangkat itu diberikan nama untuk kita tidak salah konfigurasi, atau nanti kalau perlu kita pemeriksaan jika ada kesalahan itu tidak terjadi kesalahan seperti itu. Jadi tidak hanya di switch tapi juga mungkin router dan seterusnya. Oke, nah sekarang kita sudah terapkan switch lantai 1 itu hostname-nya SW lantai 1 sesuai dengan posisinya itu yang berada di lantai 1. Nah, kemudian berikutnya kita ya ini untuk yang di di lantai 1. Nah, kemudian VLAN-nya. Nah, di sini sebelum kita terapkan VLAN, kita bisa lihat kembali di sini karena saya belum konfigurasi untuk VLAN. Nah, di sini kita bisa lihat SDM 3 dengan marketing 3 ini masih bisa terhubung, belum terisolasi. SDM 1 dengan marketing 4. Nah, ini masih bisa terhubung. Nah, seperti itu. Jadi, walaupun tanpa trunking sekalipun, dia tetap bisa terhubung. Seperti itu. Karena sifat dari switch ini, dia adalah melakukan broadcast. Jadi, ketika sebuah alamat
MAC address itu tidak ditemukan di switch lantai 2, maka dia akan forward ke switch lantai 1. Jadi ini kalau di dalam jaringan diistilahkan sebagai satu broadcast domain, seperti itu. Jadi broadcast domain namanya. Jadi keseluruhan ini, jadi keseluruhan ini disebut sebagai satu broadcast domain, seperti itu. Makanya dari staff SDM 1 ke staff marketing 4 ini bisa terhubung melalui trunking ini tadi, seperti itu. Jadi dalam kondisi ini tidak ada terisolasi sama sekali. Jadi semuanya bisa saling terhubung, seperti itu. Misalnya marketing 1, marketing 4, kemudian marketing 1, SDM 4 atau SDM 3 misalnya. Nah, ini masih bisa saling terhubung satu sama lain. Jadi belum ada terisolasi sama sekali. Nah, berikutnya baru kita terapkan konfigurasinya. Kita terapkan terlebih dahulu di switch lantai 1 tadi. Kita dengan perintah yang sama, switch lantai 1 kita terapkan VLAN 2. VLAN 2, kemudian name-nya adalah divisi SDM. Divisi SDM, seperti itu untuk namanya. Untuk menyamakan dengan yang awal tadi supaya kita tidak yang baru lagi. Kemudian kita interface range-nya dari F01 sampai 10. Jadi sekarang kalau tadi kita buat VLAN-nya dulu baru nama, VLAN dulu baru kemudian di belakangan baru kita buat interface yang dipergunakan. Kalau sekarang saya akan perlihatkan yang langsung. Jadi VLAN-nya VLAN berapa, VLAN ID-nya VLAN 2, namanya divisi SDM, kemudian port yang dipergunakan adalah mulai dari 1 sampai 10. Nah, kemudian sama untuk yang di sini kita gunakan perintah yang tadi, switch port mode akses, kemudian switch port akses VLAN 2. Nah kalau kita mau lihat, kita exit dulu. Kita lihat show VLAN. Nah, di sini sudah langsung terbentuk. Jadi tidak satu-satu lagi. Jadi langsung terbentuk VLAN ID-nya VLAN 2, namanya divisi SDM, dan port yang dipergunakan berapa. Nah, tinggal kita tambahkan untuk yang divisi yang ketiga. VLAN 3. Sama caranya, kita masuk ke configure terminal, atau ini lengkapnya seperti ini. Saya ulangi lagi kalau cara lengkapnya, configure terminal. Kemudian kita VLAN 3. Kita berikan nama divisi marketing tadi, divisi marketing. Kemudian kita terapkan interface-nya, interface ini kalau lengkapnya interface range. Nah, seperti itu, interface range mulai dari F atau fase Ethernet 011 ya, 11 sampai 20 tadi, sampai 20. Kemudian ini sama perintahnya, switch port mode akses, kemudian switch port akses untuk VLAN 3. Sekarang kita sudah punya. Kemudian kita show VLAN. Nah, nanti sudah terbentuk ada 2 VLAN yang baru, seperti halnya yang tadi lagi, seperti itu. Nah, kalau di sini, di kondisi ini saya fast forward. Nah, di sini kita akan lihat SDM 3 dengan marketing 3 ini sudah tidak bisa terhubung. Akan tetapi untuk marketing 3 dan marketing 4 ini sudah bisa terhubung. Kemudian ini 3 dan 4 juga sudah bisa terhubung. Nah, yang tadinya bisa marketing 1 ke 3 ini sudah tidak bisa terhubung sekarang. Dan 2 dengan 3 ini juga belum bisa terhubung karena kita belum konfigurasi trunking untuk di switch lantai 1, lantai 2. Nah, di sinilah nanti trunking diperlukan karena dia sudah terisolasi nih masing-masingnya nih. Yang di lantai 1 sudah terisolasi semuanya. Jadi sudah tidak terhubung dengan jaringan manapun.
Sementara yang di sini karena belum kita konfigurasi, ini yang SDM1 dengan marketing 1, ini kan masih bisa terhubung karena belum kita konfigurasi. Oke, berikutnya kita konfigurasi yang di lantai 2 dengan konfigurasi yang sama dengan yang di lantai 1 tadi. Jadi konfigurasinya akan sama dengan yang ada di sini untuk VLAN 2 dan VLAN 3. Sekarang kita masuk ke switch lantai 2. Nah, kemudian kita masuk configure terminal, kemudian kita masuk ke VLAN 2, kemudian name-nya divisi SDM, kemudian range IP-nya mulai dari 01 sampai 10, kemudian switch port, mode akses, kemudian switch port akses VLAN 2, kemudian sekalian kita buat VLAN 3, kemudian name-nya dulu, name-nya divisi marketing, kemudian range-nya F011 sampai 20, kemudian switch port mode akses, kemudian switch port akses VLAN 3. Oke, kita end dan kita cek show VLAN. Nah, sini sudah terbentuk VLAN 2 dan VLAN 3. Nah, sekarang kita masuk untuk VTP server karena kita akan mempergunakan VTP server. Nah, yang perlu digarisbawahi adalah kalau di modul di halaman 4.22 di poin ke-8 itu menggunakan VLAN database. Nah, kalau kita menggunakan VLAN database, ini maaf, ini belum saya berikan nama, saya kasih dulu nama, configure terminal, hostname, switch lantai 2. Oke, sudah. Exit. Nah, di sini ada kata-kata VLAN database. Nah, kalau kita masukkan VLAN database pada versi yang terbaru, terutama Cisco pakai tracer yang terbaru, ini sudah tidak dikenali lagi perintah VLAN database. Seperti itu. Jadi, ini yang perlu digarisbawahi, yang perlu dipahami bahwa perintah VLAN database ini itu sudah tidak berlaku lagi atau sudah tidak dipergunakan lagi pada konfigurasi di Cisco iOS, terutama di versi yang terbaru. Mungkin kalau Anda menggunakan Cisco paket tracer versi yang lama, mungkin akan masih terdeteksi kata-kata VLAN database. Nah, jadi untuk VTP server ini, untuk yang terbaru atau mode yang lebih baru itu kita menggunakan perintahnya namanya VTP domain, seperti itu. Jadi menggunakan VTP domain apa, misalnya saya di sini tadi domainnya adalah PT Aneka Buah, VTP domain PT Aneka Buah. Nah, maaf, saya harus konfigure terminal dulu. VTP domain tadi namanya PT Aneka Buah. Nah, di sini. Oke, jadi dia sudah di-set ke PT Aneka Buah. Seperti itu. Nah, kebetulan ini di konfigurasi saya sudah saya terapkan namanya PT Aneka Buah, itu sudah saya terapkan di di switch lantai 2 ini sebelumnya. Jadi sebenarnya sebelumnya itu sudah saya terapkan domainnya itu PT Aneka Buah. Jadi nanti pesan yang ditampilkan di sini adalah name already set to. Jadi sudah disetting sebelumnya, seperti itu. Jadi ini untuk menggantikan, jadi VTP domain PT Aneka Buah ini adalah untuk menggantikan perintah yang seperti ini tadi, VLAN database, VTP server, VTP domain UT dan seterusnya. Itu sudah tidak diperlukan lagi. Jadi cukup diganti dengan satu baris perintah ini saja.
Jadi switch lantai 2 config, kemudian VTP domain, kemudian nama domainnya apa, PT Aneka Buah. Jadi sudah digantikan dengan satu perintah itu saja. Jadi tidak dikenal lagi yang VLAN database ini tadi. Jadi VLAN database ini sudah tidak dipergunakan untuk versi yang terbaru seperti itu. Nah, kemudian ini tadi SDM1, SDM2 sudah successful. SDM1 marketing 1 sudah tidak bisa terhubung, yang tadinya bisa terhubung sekarang sudah tidak bisa terhubung. Nah, sekarang kita uji dari SDM1 ke SDM3. Nah, ini masih dalam keadaan failed. Nah, disinilah kita nanti mengaktifkan mode trunkingnya di lantai 1 ke lantai 2. Tadi kita buatnya sudah di hostname-nya sudah, kemudian di Oke, jadi yang terakhir adalah ini kan masih failed, jadi dari SDM1 ke SDM3 ini belum bisa terhubung. Jadi masing-masing sudah terisolasi, benar-benar pure terisolasi, bagian atas dengan bagian bawah, walaupun satu divisi juga sudah terisolasi. Jadi seperti ini cuma bisa dia terhubung dengan switch yang sama seperti ini. Oke, kalau sudah beda divisi, karena dia sudah pakai VLAN, dia juga failed. Oke, kemudian ini yang di bawah, di lantai 1 ini beda VLAN, tidak bisa terhubung, tapi kalau satu VLAN bisa terhubung seperti ini. Oke, successful. Nah, sekarang misi kita yang terakhir sesuai dengan skenario adalah lantai 1 dengan lantai 2 untuk divisi yang sama ini bisa terhubung. Jadi tidak seperti ini, SDM3 dengan SDM2 ini kan belum bisa terhubung gitu. Ini juga sama, marketing 2 dengan marketing 3 belum bisa terhubung. Jadi walaupun mereka satu divisi, satu VLAN, tetapi belum bisa terhubung karena kita belum mengaktifkan trunkingnya di sini. Nah, kita lihat kembali interface apa yang dipakai supaya tidak salah kita mengkonfigurasi. Nah, kita lihat di sini yang dipakai adalah Gigabit Ethernet 01 antara si switch atas dengan switch lantai 1, switch lantai 2 dengan lantai 1 ini kita menggunakan Gigabit Ethernet 01. Nah, kita bisa konfigurasi di switch yang di atas boleh. Misal kita pakai di sini. Oke. Nah, di sini kita kita rujuk ke interface yang ada di di interface G01 atau Gigabit Ethernet 01. Oke, di sini interface G01 karena itu kita pakai. Oke, nah di sini kita aktifkan perintah switch port mode trunk. Nah, jadi cuma ini saja perintahnya. Kita rujuk interface mana yang menjadi jalurnya, jalur penghubung switch atas dengan switch bawah, itu kita rujuk. Misalnya dipakai interface G01, berarti kita pakai adalah G01. Tapi kalau kita pakai G02, berarti G02. Nah, ini misalkan saya ganti dulu sebelum saya masukkan. Ini saya hapus. Nih. Nah, ini kan kebetulan dia sama, supaya tidak membingungkan, saya ganti interface-nya. Kita pakai yang crossover karena dia perangkat yang sejenis. Ini saya di sininya pakai 01, di sininya pakai 02. Jadi biar kelihatan bedanya. Kalau tadi kan sama. Nah, di sini saya ke sini lagi. Oke, ini saya exit dulu. Interface ini. Oke, ini kita pakai yang ini G02. Nah, ini kita berguna sebagai jalurnya penghubung lantai 1 ke lantai 2. Nah, kita di sini aktifkan dengan switch port mode trunk. Nah, ini untuk sebagai pencabangannya. Oke, di sini kita bisa lihat change state to up. Jadi sekarang jalur ini sudah bisa dipakai, nanti kita fast forward. Oke, kita fast forward. Nah, sekarang kita ini saya close. Oke, sekarang kita cek untuk konektivitasnya dari SDM1 ke SDM3. Sekarang sudah bisa terhubung karena kita sudah mengaktifkan jalur antara switch lantai 1 dan switch lantai 2 seperti itu. Juga di sini sama marketing 2 dengan marketing 3 ini juga sudah bisa terhubung. Atau kalau kita menggunakan test ping, tentunya kita harus tahu dulu alamatnya. Misalnya ini alamatnya 192.168.1.14. Kita masukin dari sini.
kita masuknya ke 1.14. Ping 192.168.1.14. Nah, di sini kita bisa lihat. Nah, ini adalah yang menghubungkan menuju ke marketing marketing 3. Ya, marketing 3 alamatnya adalah 192.168.1.14 itu. Kita masuknya dari staff marketing 2. Nah, sekarang kalau kita coba yang lain lagi, misalkan dari SDM 4 menuju ke SDM 2 ini. SDM 2 itu alamatnya 1.2 tadi. Ping 192.168.1.2. Oke, di sini juga sudah berhasil dari SDM 4 menuju ke SDM 2 yang alamat IP-nya 192.168.1.2. Nah, kalau yang menyeberang beda IP, misalnya dari SDM 4 menuju ke marketing 4 ini alamatnya 1.22. Oke, 1.22. Nah, di sini request timeout karena dia tidak boleh terkoneksi. Oke, saya percepat saja, Ctrl C. Di sini dia loss. Nah, kemudian atau yang menyilang, misalnya dari SDM 1, ini saya close dari SDM 1. SDM 1 ke marketing 3. Marketing 3 ini alamatnya 114. Ping 192.168.1.14. Nah, di sini dia juga akan request timeout karena dia tidak terhubung, karena dia berbeda VLAN terisolasi seperti itu. Dan terakhir kita tes nanti menuju ke SDM 4 yang alamatnya 1.7. Oke, di sini 4 data dikirim, 4 pula yang tidak diterima. Jadi dikirim 4 tapi tidak ada balasannya, receive-nya 0 atau loss-nya 100%, loss-nya 4 atau 100%. Nah, kalau kita ping ke 7, nah ini dia ada reply-nya. Jadi 7 itu adalah ke SDM 4. Oke, yang menuju ke SDM 4 1.7. Jadi loss-nya 0%. Oke, jadi seperti itulah sesuai dengan skenario yang tadi kita jelaskan di awal. Yang kita inginkan di awal adalah seperti itu. Jadi itu yang nanti Anda silakan kerjakan di tugas kedua. Anda ikuti step-stepnya yang ada di buku tersebut di modul 4 yaitu di kegiatan belajar 2 mulai dari poin 1 sampai poin 12. Nah, kemudian ada beberapa verifikasi yang mungkin bisa Anda terapkan, misalnya show VTP status misalnya. Oke, di sini. Oke. Show VTP status. Nah, di sini dia beroperasi sebagai server. Ini tadi yang disebutkan tadi di presentasi awal tadi. Kemudian kalau yang di lantai 1, oke, di lantai 1 enable show VTP status. Nah, ini kebetulan dua-duanya berperan sebagai server di sini. Oke, jadi domain name-nya adalah aneka buah, PT aneka buah. Kemudian jadi sesuai dengan yang ada di buku, di modul, yaitu di poin ke-12 untuk verifikasi status. Kemudian nah, di sini kebetulan dua-duanya adalah sebagai klien di sini, karena di sini harusnya di awal tadi saya sebutkan yang satunya sebagai klien, tapi kebetulan di sini karena dia sudah saya konfigurasi di awal, jadi dia dua-duanya sebagai server, jadi tidak ada yang jadi klien seperti itu. Kemudian show interface trunk di sini untuk konfigurasi yang lain yang bisa nanti Anda cek juga.
show interface trunk. Di sini menampilkan mode trunkingnya, artinya VLAN berapa saja yang boleh dilewati di percabangan tadi. Jadi kalau 1, 2, 3 ini semua boleh lewat. Jadi kalau seandainya kita tidak perbolehkan sebuah VLAN misalnya, nah nanti VLAN tersebut tidak bisa terhubung. Seperti itu. Oke, mungkin itu saja untuk yang di kali ini, di simulasi kita kali ini. Nah, nanti untuk yang berikutnya itu mulai dari halaman 4.31 itu Anda lihat ada yang namanya interVLAN. Jadi interVLAN ini adalah nanti bagaimana di dalam sebuah jaringan itu, misal kalau di sini kan mungkin cuma hanya ada 2 VLAN. Sementara mungkin kalau di real world-nya, di dunia nyatanya mungkin nanti akan ada banyak divisi, banyak jaringan. Nah, kita ingin menghubungkan nih, mungkin anggaplah divisi SDM dengan divisi keuangan. Mungkin mereka adalah divisi yang paling sering berinteraksi. Mungkin terkait dengan penggajian, misalnya kan ada divisi keuangan untuk penggajiannya, SDM-nya untuk misalnya presensi atau kehadiran dari karyawan. Nah, tentunya ini perlu saling terus bertukar data. Nah, sementara marketing mungkin tidak ada korelasinya dengan SDM yang benar-benar sering berkirim data seperti itu. Nah, jadi nanti kita bisa buat ada divisi baru lagi di sini. Misalnya saja skenarionya. Jadi di sini saya ada 2 PC saja misalnya. Kemudian ini ke sini. Kemudian ini ke sini. Misalnya seperti itu. Misalkan saja seperti itu. Nah, ini nanti untuk kita pakai warna biru misalnya. Nah, ini misalnya adalah untuk yang divisi keuangan misalnya. Nah, itu. Jadi kita bisa terapkan seperti ini. Jadi walaupun awalnya ada 3 yang terisolir, nah nanti kita untuk menghubungkan seperti ini, nanti kita akan membutuhkan perangkat layer 3. Jadi perangkat layer 2 itu adalah seperti switch, hub, access point, itu adalah perangkat-perangkat layer 2. Nah, kalau untuk perangkat layer 3 itu berperan nanti untuk menghubungkan antara VLAN yang satu dengan VLAN yang lain. Jadi untuk melewati isolasinya ini tadi, isolasi antar jaringan ini tadi, maka akan dibutuhkan adanya sebuah perangkat layer 3. Siapa perangkat layer 3? Itu diantaranya adalah router atau multi layer switch. Jadi bisa pakai yang ini, misalnya router, atau bisa juga pakai multi layer switch yang simbolnya seperti ini. Nah, ini pakai multi layer switch. Jadi nanti kita hubungkan dulu dari sini. Oke, dari sini ke sini misalnya itu menggunakan multi layer switch. Nah, nanti peranan perangkat layer 3 ini adalah nanti untuk sebagai perantara antara satu jaringan dengan jaringan lain yang terisolasi seperti ini. Jadi kalau kita gambarkan itu, gambarannya jadi kesannya seperti ini. Ini kan kalau secara logiknya bentuknya seperti ini. Konektivitasnya seperti ini. Jadi nanti data itu dari SDM itu dikirimkan ke switch, dari switch ke router, baru dari router kembali ke switch, baru ke perangkat di jaringan yang berbeda. Jadi nanti router ini akan menyediakan yang namanya gateway atau pintu keluar masuk ke data. Jadi kalau secara fisiknya bentuknya seperti ini, tapi sebenarnya cara kerjanya seakan-akan seperti ini. Ini saya hanya simulasikan saja. Ini seperti ini. Ini hanya sebagai gambaran saja nanti untuk yang di poin B di simulasi interVLAN menggunakan router on stick. Jadi di sini oke, color udah di sini. Sini pakai warna biru tadi. Oke, kemudian yang satunya warna kuning. Oke. Nah, ini seakan-akan jaringannya itu bentuknya seperti ini nanti. Jadi ini jaringan terisolasi, kemudian ada 2 switch. Ini ada 2. Oke, kemudian ada sebuah router. Nah, ini
ini ke sini, ini ke sini, 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 sini. Nah, ini bentuk jaringannya, seakan-akan bentuknya seperti ini, seperti itu. Jadi walaupun secara fisiknya kita lihat seperti ini, tapi secara logikanya dia bekerjanya seperti ini. Nah, itu gambarannya nanti kalau yang namanya interVLAN tadi. Jadi nanti dia akan menyediakan gateway di router ini. Anda bisa lihat di konfigurasi itu ada pengaturan gateway. Di konfigurasi default gateway-nya, Anda bisa lihat di situ di halaman 4.33 untuk konfigurasi gateway-nya untuk router on stick. Jadi konsepnya di sini adalah bentuknya seperti ini. Jadi kalau misalnya ini adalah SDM 3, misalnya di sini staff SDM 3, kemudian ini misalkan staff keuangan 1 misalnya. Nah, ini oke, jadi ini gambarannya seperti ini. Jadi walaupun bentuk fisiknya kita aturnya seperti ini, tapi nanti flow datanya itu adalah seperti ini. Jadi dari sini ke switch, kemudian ke router, kemudian kembali ke switch, kemudian baru masuk ke destinasinya, seperti itu. Jadi bisa kita buat jaringan itu bentuk seperti ini, tetapi tentunya akan membutuhkan, di sini Anda bisa lihat kekurangannya adalah dia membutuhkan 2 switch yang berbeda, kemudian 1 router. Sementara kalau di sini kita cukup 1 switch, 1 router untuk menghubungkan antara SDM3, 4 dan keuangan, seperti itu. Oke, jadi itu router on stick atau interVLAN. Nah, interVLAN ini ada 2 sebenarnya metodenya, ada namanya legacy interVLAN, tapi sudah tidak banyak dipakai lagi, bisa dibilang sudah ditinggalkan karena dia menggunakan 2 interface fisik seperti itu. Jadi kalau ini kan cuma 1 interface fisik, yaitu Gigabit Ethernet 000 seperti ini. Tapi kalau yang router on stick itu cukup 1 interface fisik. Jadi tidak banyak tidak menggunakan banyak interface fisik seperti itu. Itu bedanya antara router on stick dengan legacy interVLAN. Oke, seperti itu. Mungkin untuk gambaran, nanti sisanya Anda bisa ikuti step-step yang sudah ada di modul 4 di kegiatan belajar 2. Tapi untuk tugas itu memang hanya sampai di kegiatan belajar 2 yang 1 sampai 15 gitu. Jadi tidak sampai ke router on stick-nya. Oke, seperti itu. Jadi router on stick itu tidak termasuk di tugas. Jadi di tugas Anda hanya sampai di uji konektivitas, verifikasi itu yang bisa kita bahas di dalam web yang kedua ini, yang membahas mengenai VLAN dan VTP. Nanti untuk Anda yang belum menyelesaikan tugas, silakan bisa disimak kembali rekaman video ini untuk melihat bagaimana prosedurnya, proses kerjanya. Jangan lupa dibuat dalam bentuk videonya untuk menampilkan bagaimana pada saat Anda melakukan konfigurasi dan pengujiannya. Nanti Anda bisa simak kembali rekaman ini untuk bagi Anda yang mungkin tidak bisa hadir di dalam web kali ini. Demikian yang bisa saya hantarkan di dalam kegiatan tutorial web yang kedua ini. Besar harapan saya Anda bisa mengikuti apa yang telah kita bahas di pembahasan kali ini, kemudian bisa menyelesaikan tugas dengan baik, dan mudah-mudahan kita bisa berjumpa di web yang terakhir nanti, atau web ketiga yang akan membahas materi yang berikutnya. Demikian mungkin yang dapat saya sampaikan di kesempatan kali ini. Silakan dapat disimak kembali rekamannya jika ada yang masih kurang jelas, seperti itu. Demikian, terima kasih, tetap semangat, semoga Anda bisa dapat mencapai hasil yang maksimal, mendapatkan nilai yang maksimal nanti untuk mata kuliah administrasi jaringan ini.